susah. Ini mau tanya ya. Ini lagi menunggu Lailatul Qadar ya, Pak? Udah lewat lah. Apa? Udah Lagi. lewat. Oh, jadi malaikatnya kapan ke rumah, Pak? Emangnya saya bisa lihat malaikat? Ya mana mungkin Bapak tahu? Ya, malam Lailatul Qadar itu kan malam-malam ganjil. Kan? Oh, malam ganjil. Artinya lagi. Ya, tapi saya pernah itu merasakan Lailatul Qadar, merasakan itu kan ada cirinya. Malam itu tidak ada angin. Oh, kalau malam ini malam ganjil atau apa? Ya, hening. Sekarang kan malam 27 nih, malam ganjil. Oh, artinya 3 hari lagi ya. Artinya kalau malaikat udah datang pun kita tak tahu ya, Pak? Ya nggak tahu lah, nggak ada yang. Oh gitu. Mana bisa manusia biasa ngelihat malaikat. Itu aja lah, nggak ada apa-apa, cuma mau tahu aja. Cuma bisa merasakan itu malam Lailatul Qadar tuh, saya pernah merasakan terus terang itu malam itu tuh hening, angin nggak ada bertiup. Setiap hari. Besok paginya itu sejuk sekali, walaupun matahari itu bersinar tuh udaranya tuh sejuk sekali gitu, beda dengan hari biasa. Bapak tahunya dari mana, Pak? Iya. Saya mengalami sendiri, makanya saya bisa ngomong. Wah, Nabi Bapak aja nggak pernah lupa, Pak. Nabi Bapak lupa, Pak. Kok Bapak bisa ingat, Pak? Apaan? Mana dalilnya? Oh, tenang, Pak. Kalau bicara dalil, Muhammad ditanya itu, kapan itu si Lailatul Qadar, dia lupa sama Allah. Coba bukain dong gitu. Udah saya kirim di chat. Udah saya kirim. Maka itu saya bingung Bapak bisa ingat. Nabi Bapak aja lupa, Pak. Iya. Aduh si Bapak ya. Ini menarik nih. Maafkanlah kami. Ini gimana? Jadi Nabi aja kayak Paul Chang coba. Iya, maafkan kami. Bukain, bacain Arumi. Males tuh. Ya, maafkan kami yang mabuk ini, Pak. Saking mabuknya kami buka hadis ini loh, Sahih Muslim. Ya, Pak ya, maaf. Wah. Sahih Muslim hadis nomor 1992 kayak tahun lahir orang nih. Terus Rasul bersabda, Lailatul Qadar telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Kemudian sebagian keluargaku. Lalu aku pun dilupakan untuk mengingatnya kembali. Oke. Karena itu carilah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir dalam bulan Ramadan. Harmalah berkata, lalu saya melupakannya. Karena Allah yang berkata. Bukan Nabi kan? Ini katanya aku pun dilupakan untuk mengingatnya. Suruh baca bahwa Rasulullah SAW bersabda. Bacain Arabnya coba, bisa nggak bapaknya? Iya betul, kan biasanya kalian itu selalu mengatakan kami adalah umat terjemahan, karena Bapak adalah bukan umat terjemahan, tolong baca Pak. Halo Pak Osman? Karena kami itu adalah umat terjemahan, nanti kalau sana Abu Sohiri. Terus? Tutup layar ini. Enggak Pak, ini. Waharomalatu waharmalatu tubnu Yahya kola ahbarona ibnu Wahbi. Ya bisa lah, ngapain sih ngetes saya? Panjang sih kalau mau baca. Baca terakhir ya Pak. Ngapain panjang baca sampai habis malas saya. Ya. Siapa tahu nanti terjemahnya Cuman salah. pendek doang Pak. Iya, kan siapa tahu terjemahnya salah. Bapak kan tadi tidak percaya kalau Nabi itu lupa. Gitu. Hadisnya nggak ada, dalilnya mana? Itu coba Bapak baca dari bahasa Arabnya. Ya, gitu loh. Jadi biar Bapaknya Itu kan hadatana Abu Al-Takhir, itu dia berarti ngomongin dari siapa kayak gitu. Itu
Berarti sanadnya Bapak. Langsung matannya aja kalau Bapak bisa paham langsung matannya, Pak. Jadi saya bisa baca kan saya kelas 2 SD udah tamat sama ya, jangan ngetes saya ya. Oh, iya, makanya langsung Bapak baca matannya coba. Matannya dari mana coba? Matan. Iya, matannya dari mana? Anar. Ya banyak ini. Ibnu-ibnunya matannya banyak. Dikit doang, banyak dari Hong Kong. Dikit. Anna Rasulullah. Saya kan bisa baca Arabnya, belum tentu tahu artinya. Paham nggak? Paham lah. Kalau tahu matannya gampang, Pak. Tinggal cari kata-kata Rasulullah gitu, Pak. Habis kata Rasulullah bersabda, berarti itu pasti matannya gitu doang. Di matan kan isinya. Intinya kayak gini. Matannya kan otomatis perkataannya Nabi Muhammad dong, Bapak. Nah, yaudah deh. Intinya gini. Intinya tadi gini. Kalaupun bisa dibaca, kalau nggak tahu artinya kan percuma. Iya kan? Iya. Jadi kita ini kan orang Kristen selalu dituntut untuk membaca bahasa asli tanpa untuk mengetahui arti. Gitu loh. Saya bisa tadi kan baca. Iya bisa, Pak, bisa. Tapi ini kan hadisnya juga bisa, Pak, baca Ibrani, Pak. Hadisnya ini kan bilang hal marah berkata, lalu saya melupakannya, bukan Rasulullah yang berkata, dia lupa. Gimana sih? Nah, Pak, kalau yang suatu hadis itu dari sanadnya harus berakhir di mana, Pak? Kalau bukan dari Rasulullah, Pak? Iya, gimana sih Bapak ini? Pak, di kalimat Arab itu kan ada tulis Anna Rasulullah. Iya, terus itu jelas dia ngomong loh. Dan Nabi Muhammad berkata. Hadis.com ini jangan-jangan bikinan misionaris hadisnya, curiga saya. Iya Pak, yang bikin Duran itu Pak. Bapak punya kitab hadis Sahih Muslim nggak, Bapak? Punya lah. Buka, Pak, buka. Sahih Bukhari punya saya. Ya mungkin Bapak ini matanya kabur mungkin. Cuma kan begini, di internet kan banyak itu Al-Quran udah dipasukan juga ada. Bapak buka kitab Sahih Muslim punya Bapak. Punya Bapak itu versi siapa, Pak? Penomorannya? Versi siapa? Sistem penomoran hadis enggak? Coba Pak. Halo Bapak. Ini apa buka sendiri gitu hadis yang Pak Ors ini punya gitu. Iya betul, yang Bapak punya sendiri hadisnya. Sama enggak itu? Iya, sama enggak itu dengan yang tadi? Itu aja. Hadis apa itu tadi tuh? Hadis apa tadi? Nomor berapa? Ini nomor 1992. Sahih Muslim. Sahih Muslim, Pak. 1992. Tapi kan penomboran Indonesia itu beda dengan penomboran Arab itu, Pak. Kalau misal Bapaknya, kalau Bapaknya ada hadis Arab, lebih lumayan dong kita, Pak Kak Albulanda, kita bisa mencari hadis-hadis lain dong, yang tersembunyi di hadis Indonesia, ya kan? Hadis Muslim nomor berapa tadi? 1992, Pak. Nih, saya buka di hadis Indonesia deh. Nggak percaya dicari hadis. Sama aja, tertulis seperti itu. Itu loh. Nih, saya kasih nih. Sama aja nggak tulisannya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya hitung sampai 5. Ini hadis Sahih Muslim nomor 1992. Ya kan? Sama aja. Bapak punya kitab Sahih Muslim nggak, Bapak? Punya. Coba Bapak penomorannya pakai penomoran sistem apa, Bapak? Penomorannya sistem siapa?
Ya gimana Bapak yang punya hadis, percaya hadis, tapi nggak tahu. Punya Bapak punya penomoran versi internasional, atau Muhammad Fuad, atau siapa Pak? Ya saya nggak tahu untuk apa saya tahu gitu-gituan. Ya saya perlu dong hadis, Pak, karena dua orang tadi itu penomorannya beda. Kalau yang disebutin sama Arumi ini tadi, dia penomorannya pakai punyanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu penomorannya, sistem penomorannya Fuad Abdul Baqi tuh. Sedangkan ada juga penomoran versi Sahih internasional. Itu beda lagi nanti penomorannya, karena dia diaturnya berdasarkan beda. Ya gimana ini Bapak? aja. Masa kalah tahu sama saya Pak yang Kristen? Ya biasa, kalian kan mempelajari Islam buat mencari kelemahan Islam kan begitu, ya kan? Kalau nggak ada kelemahannya kan nggak usah takut Bapak. Kalau nggak ada kelemahan kan ya santai aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya iya, siapa yang takut kan saya Iya makanya. Belajar lagi lah Bapak. Iya. Bapak kalau nggak takut pasti Bapak nggak ngomong dong. Kalau Sahih Muslim tadi yang saya tunjukkan itu buatan misionaris. Gimana sih Bapaknya? Ya karena di internet orang bisa bikin apa aja, saya juga bisa bikin website. Bapak buka coba, buka kameranya dibuka coba, tunjukin kitab Sahih Muslim punya Bapak. Nah nanti dicek itu di halaman depan, ntar dia ada tulisannya kan, dia sistem penomorannya dari siapa, Muhammad Fuad Abdul Baqi atau punyanya Sahih internasional. Nah makanya ntar aneh kasih tuh penomorannya mau berdasarkan siapa, kayak gitu kan gampang Bapak. Tinggal buka coba Bapak, punya Bapak kitab Sahih Muslim, ada nggak? Saya cari dulu ya bukunya ya. Oke, ditunggu. Kameranya dibuka Pak, biar menjalin silaturahmi antara kita semua Pak. Oke Abdul, halo Shalom Abdul. Selagi Pak Osman mencari kitab. Halo Abdul, Shalom. Halo, salam. Salam sehat semua. Ya. Yang baru pesan kopi apa enggak nih? Saya pesan susu Pak, pesan susu. Ini ngopi. Siap. Ya, silakan minum kopinya. Iya, di apartemen sih. Alhamdulillah. Ada ini. Ya, Pak Abdul? Iya. Siap. Bisa. Pak Abdul, Islam atau Iya loh. Pak Abdul, Islam atau Islam? Ya. Suara Pak Bagus mungkin. Muslim. Pak mau mana Bapak tadi? Pak Usman kemana Pak Usman? Pak Usman. Ya, Pak Abdul bisa bantu Pak Usman menjawab? Ya. Boleh ya. Usman. Silakan Pak Abdul. Coba dilihatin lagi hadisnya tadi. Pak Usman masih ada ya? Masih. Beliau lagi mencari ya kitab Sahih. Ya. Iya. Bacakan kembali. Hadis. Ya, haddatsana Abu Thahir wa Ahmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aita lailatal qadri summa aqadni ba'du ahli fanasitahu wa tamisuha fil ashril awakhir wa qala harmalah fanasitaha. Nah, ini hadis buat misionaris dari Santai Pak. Santai, ya, enggak. Nafasnya ngos-ngosan Pak. Oh gitu. Iya. Kayaknya ini besar gimana gitu Pak? ini menjelang ini mau. Ya iyalah, tadi kan ke kasir bayar dulu ambil kopinya. Jadi buru-buru tadi, sabarlah teman-teman. Gratis lah. Iya kan? Gratis lah. Kalau Ramadan ini
banyak gratis dan banyak yang sedekah. Banyak sedekah ya Pak ya, banyak amal. Banyak ini kan apa? Iya, dikaliin ratusan kali lipat soalnya. Iya, enak di Islam itu. Baik-baik Pak. Jadi Bapak, menurut Bapak tadi kan sudah Bapak bacain tuh, ini misionaris atau dari memang benar dari kawan Bapak nih? Iya benar, itu hadisnya benar, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, literalmente baik. Jadi ini kan gini, Rasulullah itu menganjurkan kepada umatnya supaya mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir ya. Di situ ada kata ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Betul. Nah Rasulullah kalau itu dicek di hadis lain itu Pak, suruh ngecek yang tanggal-tanggal hari-hari apa? Yang itu, Pak? Ganjil. Iya, jadi itu kan mengenai apa ganjil itu hanya kan terjemahan dari para ulama, itu bukan dari Rasul. Rasul pun, Nabi Muhammad pun tidak bisa menjelaskan tanggal berapa gitu Lailatul Qadar itu datang gitu. Jadi yang penting carilah 10 terakhir itu. Jadi ini ingin menekankan bahwa Rasul pun tidak tahu datang Lailatul Qadar itu di malam-malam di malam keberapa. Apakah di malam 20, apa di malam 21 atau 23. Itu nggak bisa memastikan gitu. Maka disebut panasitaha, maka aku diberi lupa untuk mengingatnya kapan Lailatul Qadar itu datang, apakah tanggal 20, apa tanggal 21, apa tanggal 23, nggak ada yang tahu. Yang artinya kita harus cari, saya sebagai muslim, bahwa carilah Lailatul Qadar itu di malam terakhir itu, 10 terakhir itu. Jadi kamu harus benar-benar di malam 10 terakhir ini harus meningkatkan kualitas ibadahnya gitu. Halo. Pak bisa kan? Pak Abdul? Saya nggak ketemu itu buku saya besok tuh ya, saya cari ya. Saya ketemunya diskusi. Pak Abdul bisa tanya Pak bisa tanya Pak Abdul ya. Iya. Kalau kompannya di mana tuh? Kan gini, oke, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Jadi malam itu malaikat akan turun. Tapi kan begini ya, ini kan bulan kan. Waktu malam di sini mungkin di Jakarta mungkin beda dengan waktu malam di Inggris ataupun di mana ya? China ataupun di mana? Jadi malaikatnya ya tidak masalah, kita mengikuti daerah itu malamnya kapan gitu. Di situ kan dikatakan malam, berarti carilah malam-malam itu. Kalau kita tinggal di Inggris ya carilah malam di kota Inggris itu malamnya kapan gitu kan. Repot nggak repot sih kalau kita ini ya. Coba saya mau jelasin dulu ya tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu malamnya itu tuh rahasia Allah gitu loh. Tapi diberisinya oleh Nabi Muhammad tuh terjadinya malam-malam ganjil. Nah, tapi kok kata kalau dikasih tahu malamnya itu malam berapa, nanti nggak ada seninya lagi. Kok orang berbondong-bondong misalnya malam kedua. Ya, ini artinya kan gini Pak. Jadi gini Pak, jadi artinya gini, Rasul itu suruh mencari malam itu dalam malam Lailatul Qadar itu dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu aja, titik, jangan ditambah-tambah. Itu aja. Kita cari tekstual aja dalam hadisnya seperti itu ya. Ya kalau ada dia kan ada beberapa hari ganjil. Nah, itu kalau
Jadi kalau tahu tuh begitu rahasia Allah gitu. Iya, nggak ada yang tahu 10 terakhir itu. Itu karena itu kalau penafsiran kalau saya Nabi Muhammad lupa itu nggak mungkin, nggak masuk akal, itu hadis-hadis bikin misionaris. Nggak, maksudnya gini Pak, nggak apa-apa. Hadisnya hadis palsu gitu. Nggak apa-apa, itu boleh disebutkan hadis, nggak apa-apa kalau betul ada tekstualnya seperti itu. Tapi kalau kita kalau sepertinya kalau dipaksakan, ya bagi saya hikmahnya Rasul itu artinya tidak bisa memastikan, seorang nabi pun tidak bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu datang. Yang penting Rasul bilang 10 terakhir di bulan Ramadan, itu aja, seperti itu hikmahnya. Malam-malam ganjil. Itu aja hikmahnya, Pak. Oh, jadi malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan ya pahalanya, Pak? Iya, itu jelas dalam Quran itu ada. 1000 bulan tuh kalau dihitung tuh 83 tahun itu. Ya, 1000 bulan pahala itu gimana ya, Pak? Kalau setahun pahala itu gimana ya? Kita orang tak tahu ukurannya. Ya, kita juga mana tahu itu rahasia Allah. Anda menanyakan sesuatu yang mau tanya, gaib. Pak. Tidak, saya pikir Bapak tahu. Ya. Itu saya tanya lah. Maaf Pak, mau tanya. Aku kan nggak berapa paham ya tentang makanya apa yang harus kutanya ini. Malam Lailatul Qadar ya. Qadar itu bukannya malam turunnya ayat, Pak. Malam turunnya Al-Qur'an. Bukannya? Ya iya. Berarti gimana itu? Maksudnya turunnya ayat itu berarti waktu pertama kali Muhammad menerima wahyu kan? Iya. Ya udahlah. Tapi anehnya di malam itu kenapa dia lupa dengan malam Lailatul Qadar? Padahal Muhammad menerima pertama kalinya. Itu hadis palsu, paham? Paham nggak hadis palsu? Kenapa? Palsu ya? Oh, nggak tahu. Ya. Lumayan. Udah ada yang menyangkal hadis, lumayan. Lumayan ada satu. Lumayan. Hadis kan ada 3 kategori. Sahih, dhaif, maudhu kan. Itu kayaknya hadis dhaif tuh. Kategorinya banyak Bapak, nggak cuma sohi, kan Kristen kan suka benar, ada maudhu juga, itu macam-macam Bapak pengkategorian hadis mah. Kristen kan suka banget mengutarakan hadis dhaif sama palsu. Hadis sahih mana mau mereka bahas. Dhaif sama palsu beda Bapak. Dhaif itu lemah, kalau palsu itu maudhu. Ya Bapak belajar ilmu hadis dong. Ya intinya gini aja. Jadi kan saya bilang dhaif dan palsu. Gini aja, kalau orang Islam itu yang penting tumpuannya pertama dari kitab suci aja, Al-Quran. Itu tidak ada yang bisa mengelak atau tidak bisa ada yang bisa menyangkal. Kalau kitab suci itu udah full, udah itu dari Allah. Tidak ada artinya tidak ada yang bisa mendoibkan, tidak ada yang bisa memalsukan kalau Quran. Kalau hadis ini kalau saya ragu ya. Saya setuju. Ya, saya ragu. Tapi Pak, Osman gantian temennya baru datang kasihan. Tapi Pak, saya juga bisa bikin kok hadis palsu kalau saya mau, tapi buat apa? Saya setuju Pak Abdul. Tapi webnya itu kan web Muslim, Pak. Gimana bisa tuduh kami palsukan? Itu kan webnya Muslim, bukan web. Gara-gara dia nggak bisa nerima fakta aja, beda sama Pak Abdul. Pak Abdul ini dari gaya bicaranya udah kelihatan lebih ngerti, bacaannya aja gundulan Arab gundul aja bisa langsung baca, nggak kayak Pak Osman ini tadi. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.